Jasad balita dengan sejumlah luka lebam terbungkus kain ditemukan. Kasus pembunuhan satpam oleh anak majikan di Bogor. Seorang siswa SMP jadi korban perundungan oleh temannya. Seorang satpam ditemukan tewas di dalam pos jaga di tempatnya bekerja. Beberapa tahun terakhir banyak sekali kejadian keji yang terjadi di Indonesia. Mulai dari orang tua yang kejam menyiksa anaknya, penguasa yang membunuh anak buahnya, kasus bullying yang terjadi di sekolah, dan berbagai macam kejahatan yang tidak manusiawi lainnya. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Apa yang mereka pikirkan? Dan apakah semua manusia bisa menjadi jahat ataupun pembunuh dengan pemicu kecil? Kita membuktikan, setiap menit ada lebih dari 20 kejahatan serius yang terjadi di seluruh dunia. Semua ini memiliki satu kesamaan, yaitu pelakunya adalah manusia. Kita akan mencari tahu bagaimana manusia bisa menjadi sebrutal itu dengan dua eksperimen kontroversial yang nyata, yang mengubah kejahatan manusia bisa dipicu dengan sedikit dorongan. Mari kita mulai dengan Stanford Prison Experiment. Tahun 1971, psikolog Philip Zimbardo melakukan eksperimen yang mengubah ruang bawah tanah Universitas Stanford menjadi penjara buatan. Eksperimen ini dirancang untuk memahami bagaimana peran sosial dan kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku manusia. 24 partisipan yang sebelumnya telah diseleksi sebagai individu yang sehat secara mental dan emosional dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tahanan dan sipir. Mereka dibayar $15 per hari untuk berpartisipasi, sebuah jumlah yang layak untuk saat itu. Pada hari pertama, semuanya dimulai dengan canggung. Para tahanan diperlakukan seperti narapidana sungguhan. Mereka dijemput di rumah oleh polisi sungguhan, diborgol, dan dikirim ke penjara. Mereka diberi seragam tahanan dengan nomor identitas, menghilangkan nama mereka sebagai bentuk dehumanisasi. Sementara itu, para sipir diberikan seragam, kacamata hitam, dan tongkat sebagai simbol otoritas. Pada awalnya, suasana tampak normal. Para sipir menjalankan tugas dengan sikap profesional, dan para tahanan mencoba menyelesaikan diri. Namun perubahan drastis dimulai terjadi pada hari kedua. Para tahanan mulai memberontak, menolak aturan sipir, dan mencoba menyusun strategi untuk melawan. Sebagai tanggapan, para sipir juga mulai memperketat aturan. Mereka memaksa tahanan melakukan hukuman fisik seperti push-up dan menjaga posisi berdiri selama berjam-jam. Hari ketiga menjadi titik balik. Para sipir mulai memanfaatkan kekuasaan mereka dengan cara yang lebih agresif. Mereka mempermalukan tahanan secara verbal, melarang mereka menggunakan toilet, dan bahkan mulai membatasi akses ke makanan. Beberapa tahanan mulai menunjukkan tanda-tanda stres emosional, seperti menangis dan memohon untuk keluar dari eksperimen. Namun, Zimbardo yang juga bertindak sebagai pengawas penjara mengabaikan tanda-tanda ini demi kelangsungan eksperimen. Pada hari keempat, beberapa tahanan mengalami gangguan psikologis serius. Salah satu tahanan yang disebut sebagai 416 mulai melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes. Sebagai respon, para sipir memaksa tahanan lain untuk menghukum dengan mengunci 416 di dalam lemari kecil selama berjam-jam. Para sipir bahkan menciptakan hukuman yang semakin kejam, seperti memaksa tahanan membersihkan toilet dengan tangan kosong. Hari kelima adalah puncak dari kekacauan. Para tahanan sepenuhnya kehilangan identitas mereka sebagai individu, sementara para sipir tenggelam dalam peran mereka sebagai otoritas yang absolut. Beberapa sipir bahkan mulai menikmati kekuasaan yang mereka miliki, menunjukkan perilaku yang semakin sadis tanpa instruksi langsung. Pada hari ini, beberapa tahanan mulai menunjukkan gejala trauma serius, seperti ketakutan ekstrim, kebingungan, dan keputusasaan total. Salah satu tahanan melaporkan bahwa ia merasa telah kehilangan dirinya sendiri sepenuhnya. Sementara itu, para sipir mulai menciptakan permainan, hukuman untuk mengisi waktu mereka. Lingkungan penjara buatan ini telah berubah menjadi neraka yang nyata bagi semua yang terlibat. Pada akhirnya, eksperimen ini dihentikan lebih awal pada hari ke-6 setelah seorang psikolog eksternal, Christina Maslach,
menyaksikan situasi tersebut dan menyadari betapa parahnya keadaan. Bachelet yang saat itu adalah pacar Zimbardo menyatakan bahwa eksperimen ini telah melampaui batas etika dan moral. Hasil dari eksperimen ini sangat mengejutkan. Orang-orang biasa yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kekejaman berubah menjadi sosok yang kejam ketika mereka diberi kekuasaan, dan juga sebaliknya, para tahanan yang awalnya percaya diri berubah menjadi individu yang pasif dan tertekan. Eksperimen ini menunjukkan betapa rapuhnya moral manusia ketika berada di bawah tekanan peran sosial. Eksperimen Milgram adalah salah satu studi paling kontroversial dalam sejarah psikologi. Dilakukan oleh psikolog sosial Stanley Milgram pada tahun 1961 di Universitas Yale. Eksperimen ini dirancang untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendalam, yaitu sejauh mana seseorang akan mematuhi perintah, bahkan jika perintah tersebut bertentangan dengan moralitas sendiri. Eksperimen ini melibatkan sukarelawan yang percaya bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam sebuah penelitian tentang pengaruh hukuman terhadap pembelajaran. Setiap sukarelawan akan berperan sebagai pengajar dan diberikan tugas untuk mengajarkan serangkaian kata kepada seorang murid. Murid tersebut sebenarnya adalah aktor yang bekerja sama dengan Milgram dan bukan bagian dari eksperimen yang sebenarnya. Para pengajar diberitahu bahwa mereka harus memberikan sengatan listrik kepada murid setiap kali murid tersebut menjawab dengan salah. Mesin yang digunakan untuk memberikan sengatan dirancang agar tampak sangat realistis, dengan tombol-tombol yang menunjukkan tingkat ketegangan mulai dari 15 volt hingga 450 volt. Namun tidak ada sengatan listrik yang sebenarnya diberikan. Aktor hanya berpura-pura kesakitan, tapi para pengajar tidak tahu bahwa aktor tersebut hanya berpura-pura. Pada awal eksperimen, suasana masih terlihat normal. Murid memberikan jawaban yang benar, dan para pengajar tidak perlu memberikan hukuman. Namun, seiring waktu, murid mulai memberikan jawaban yang salah. Ketika pengajar mulai menekan tombol untuk memberikan hukuman, murid mulai bereaksi dengan keluhan kecil. Ketika tegangan meningkat, aktor mulai berteriak kesakitan, memohon untuk dihentikan, dan bahkan menyatakan bahwa mereka memiliki masalah jantung. Meskipun demikian, seorang pria Bachelet yang dianggap sebagai otoritas terus mendorong para pengajar untuk melanjutkan. Hasil eksperimen ini sangat mengejutkan. Sebanyak 65% dari peserta melanjutkan untuk memberikan sengatan listrik hingga tingkat maksimum 450 volt. Meskipun mereka bisa mendengar cerita kesakitan dari para murid, sebagian besar peserta menunjukkan tanda stres yang signifikan, seperti berkeringat, gemetar, atau bahkan menangis. Namun, mereka tetap mematuhi perintah otoritas. Eksperimen ini menunjukkan bahwa orang biasa dalam situasi tertentu dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani mereka jika mereka merasa diperintahkan oleh figur otoritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab individu dalam struktur hierarki. Namun, eksperimen Milgram juga mendapat banyak kritik. Para pengkritik berpendapat bahwa eksperimen ini melanggar etika penelitian karena menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan pada peserta. Kedua eksperimen itu menunjukkan sisi gelap manusia yang bisa muncul dalam situasi tertentu. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, mari kita lihat Stanford Passion Experiment. Apa yang terjadi di sana sebenarnya bukan hanya eksperimen tentang peran sosial yang memperlihatkan betapa manusia bisa berubah ketika diberi kekuasaan. Ketika para sipir palsu diberi tongkat, kacamata hitam dan kekuasaan dan seragam, mereka seolah-olah diberi izin untuk bertindak sebagai penguasa. Awalnya mereka merasa canggung, tapi perlahan kekuasaan itu mulai mempengaruhi cara mereka berpikir. Dari yang awalnya biasa saja, mereka mulai menyalahgunakan kekuasaan mereka, memperlakukan para tahanan, bahkan menciptakan hukuman yang tidak manusiawi. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang memperlakukan seperti benda, mereka cenderung menyerah dan menerima apapun yang terjadi, bahkan kekerasan sekalipun. Sementara itu, eksperimen Milgram juga mengajarkan hal penting. Dalam eksperimen ini, para peserta mulai mematuhi perintah untuk memberikan sengatan listrik kepada murid. Meskipun mereka tahu bahwa hal itu menyakiti orang lain, mereka merasa tidak punya pilihan. Mereka berpikir, jika ini diperintahkan, maka saya harus melakukannya. Kedua,
Eksperimen ini memberikan pesan yang sama bahwa manusia bisa berubah menjadi kejam, bahkan melawan hati nuraninya sendiri jika diberi situasi yang tertentu. Ada beberapa faktor utama yang membuat hal ini terjadi. Pertama, kekuasaan. Jika seseorang diberi kekuasaan tanpa batas, mereka cenderung menyalahgunakannya. Kedua, tekanan sosial. Ketika seseorang berada dalam situasi di mana aturan dan otoritas mendominasi, mereka seringkali memilih untuk patuh daripada mengikuti hati nuraninya. Ketiga, dehumanisasi. Ketika seseorang tidak lagi dianggap sebagai manusia, empati dan kasih sayang terhadapnya akan perlahan-lahan hilang. Apa kaitannya ini dengan dunia nyata? Kejahatan yang kita lihat di berita setiap hari, seperti orang tua yang menyiksa anak, kasus bullying di sekolah, hingga kekerasan oleh para penguasa, seringkali terjadi karena faktor-faktor tersebut. Contohnya, orang tua yang menyiksa anak mungkin merasa bahwa mereka punya kekuasaan penuh atas anak mereka, sehingga lupa bahwa anak itu adalah manusia kecil yang butuh perlindungan. Atau dalam kasus bullying, pelaku seringkali mengikuti tekanan kelompok dan menganggap korban tidak punya nilai. Ketika seseorang berada dalam hierarki yang kaku, seperti eksperimen Milgram, mereka sulit untuk melawan perintah otoritas, meskipun perintah itu salah. Hal ini menjelaskan mengapa banyak kejahatan yang dilakukan dalam organisasi seringkali terjadi secara sistemik. Namun ini bukan berarti semua manusia itu jahat. Eksperimen-eksperimen ini menunjukkan bahwa manusia bisa menjadi lebih baik jika mereka menyadari bagaimana situasi memengaruhi perilaku mereka. Kesadaran inilah yang harus kita miliki. Kita harus paham bahwa kekuasaan, tekanan sosial, dan dehumanisasi adalah jebakan yang bisa membuat sisi gelap manusia keluar. Jika kita menyadari hal ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih berani dalam melawan ketidakadilan. Setelah memahami bagaimana kekuasaan, tekanan sosial, dan dehumanisasi dapat memicu sisi gelap manusia, sekarang saatnya kita mencari solusi. Kita tidak hanya membahas bagaimana individu dapat melindungi diri, tetapi juga bagaimana masyarakat secara keseluruhan dapat menjadi lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Dalam bab ini, kita akan mengupas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan kita tidak menjadi bagian dari siklus kejahatan tersebut. Langkah pertama untuk mencegah kejahatan adalah memahami diri sendiri. Dengan mengenali potensi sisi gelap ini, kita dapat berhati-hati dalam membuat keputusan. Kesadaran diri ini juga mencakup mengenali emosi seperti marah, takut, atau iri hati yang sering menjadi pemicu tindakan negatif. Sebagai contoh, ketika Anda merasa marah, cobalah berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalamnya dan tanyakan pada diri sendiri, apa akibat dari tindakan saya? Apakah saya akan menyakiti orang lain? Latihan sederhana ini dapat mengubah cara Anda bereaksi terhadap situasi yang memicu emosi negatif. Kedua, pendidikan bukan hanya sekedar belajar membaca ataupun berhitung. Mengajarkan etika dan empati sejak dini adalah cara terbaik untuk membentuk generasi yang lebih peduli. Anak-anak perlu diajarkan untuk menghormati perasaan orang lain, memahami sudut pandang yang berbeda, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya empati, semakin kecil pula kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Orang tua perlu menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terhadap anak-anak mereka. Sebagaimana sipir dalam eksperimen Stanford, dengan memahami bahwa kekuasaan mereka dapat disalahgunakan, orang tua bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena hidup seringkali menjadi alasan orang tua untuk bertindak semena-mena terhadap anaknya. Sama seperti peserta eksperimen Milgram yang menyerah pada tekanan otoritas, orang tua juga sering menyerah pada tekanan hidup yang mereka sendiri. Pelatihan manajemen stres dapat membantu orang tua mengendalikan emosi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi sulit. Salah satu alasan utama mengapa kejahatan terjadi adalah ketidakadilan dalam sistem sosial. Orang yang merasa tidak diperlakukan dengan adil seringkali kehilangan kepercayaan pada masyarakat dan memilih jalan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum, pendidikan, dan ekonomi berjalan secara transparan dan adil. Harus ada upaya untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan atau kekayaan. Jika kita ingin mencegah kejahatan,
kita harus kembali pada nilai-nilai dasar sebagai manusia, yaitu kasih sayang, empati, dan keadilan. Tidak ada solusi instan untuk mencegah kejahatan, tapi dengan usaha bersama, kita dapat membuat perubahan yang nyata. Jadi, sekarang kamu tahu, manusia bukan hanya makhluk yang paling pintar, tapi juga yang paling berbahaya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kamu akan membiarkan sisi gelapmu menguasai dirimu? Atau kamu akan berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Pilihan ada di tanganmu.